Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mitra Muslim Radio Suara Penyuluh Kabupaten Sidoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu membasahi lidah kita dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin, memperbanyak mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita selalu memperbanyak melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, menandakan bahwa kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mitra Muslim Radio Suara Penyuluh Kabupaten Sidoarjo senantiasa dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Sebaliknya jikalau kamu kufur, tidak mau berterima kasih, tidak mau menyukuri apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan mengazab dengan azab yang amat sangat pedih. Naudzubillah. Mitra Muslim Radio Surabaya, Radio Penyuluh Kabupaten Sidoarjo yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa embun pagi pada hari ini melalui Radio Suara Penyuluh Kabupaten Sidoarjo saya beri judul meningkatkan kualitas amal dan ibadah, bertambahnya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah, 20 hari yang lalu seluruh umat Islam telah menyambut kedatangan dan merayakan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah. Tahun 1443 Hijriah. Dengan pergantian tahun, baik itu tahun miladiah maupun tahun hijriah,
persepsi kita semuanya, setiap pergantian tahun kita menafsiri bahwa bertambahnya umur kita semuanya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, orang yang diberikan oleh Allah umur panjang, wa hasuna amaluhu, dengan umur panjang itu amal dan perbuatannya selalu bagus. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, sejelek-jelek manusia yaitu orang yang diberikan oleh Allah umur panjang. Dengan umur panjang itu perilakunya menunjukkan perilaku yang jelek, perilaku yang negatif, perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, dengan pergantian tahun dari tahun 1442 masuk pada tahun 1443 Hijriah ini, mari kita meneguhkan hati kita, meyakinkan jiwa kita bahwa kita mampu di pergantian tahun 1443 Hijriah ini, amal dan perbuatan kita tunjukkan bahwa amal dan perbuatan kita adalah amal dan perbuatan yang baik. Sehingga di dalam makalah disebutkan mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang tahun ini atau hari ini amalnya lebih baik dibanding tahun yang lalu, termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa man kana mithla amsi fahuwa mahmudun. Barang siapa yang tahun ini amal dan perbuatannya sama, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, juga tidak ada penurunan, sama tahun 1442 Hijriah dengan tahun sekarang, tahun 1443, sama perbuatannya, termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa man kana syarran min amsi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang tahun ini amal dan perbuatannya menurun, lebih jelek dibanding tahun yang lalu, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga kriteria ini tinggal kita memilihnya, memilih kriteria yang mana. Kalau kita memilih kriteria yang pertama, seperti yang saya bacakan tadi, tahun ini amal dan perbuatannya lebih baik, kita akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tujuan kita menjadi orang-orang yang beruntung? Untung di dunia, untung di akhirat. Karena kehidupan dunia ini, kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah.
kehidupan dunia ini ibarat ladang yang ditanami dengan tanaman itu berupa amal dan perbuatannya untuk akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus yang diberikan oleh Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang khusus ini agar supaya mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah engkau memperhatikan amal dan perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada lain adalah hanya untuk kehidupan masa depan, yaitu akhirat. Ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Sekecil apapun pekerjaan, amal dan perbuatan kita, semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua amal dan perbuatan kita, sekecil darah pun, sekecil biji sawi pun, nanti akan dibalas oleh Allah. Kalau amal dan perbuatan itu baik, maka dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Orang yang mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan tiket khusus dari Allah, yaitu tiket masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang ketika di dunia melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan, juga akan mendapatkan tiket dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tiket masuk neraka. Naudzubillah. Itulah dipesan oleh Allah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surat yang lain disebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan baik, sekecil biji sawi pun, perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa melakukan perbuatan jelek sekecil biji sawi pun, juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, radio Suara Penyuluh Kabupaten Sidoarjo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka pergantian tahun dari tahun 1442 Hijriah masuk ke tahun 1443 Hijriah ini, mari kita berusaha agar supaya menjadi orang yang selalu meningkatkan kualitas ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Seperti apa peningkatan ibadah kita?
sebelum memasuki tahun 1443, kita jarang sekali memperhatikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sebelum tahun 1443 tahun lalu, kita tidak pernah bersedekah, kita tidak pernah menyantuni orang-orang fakir miskin. Di tahun ini kita perbanyak bersedekah, karena orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allah membuat perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan, mentasyarufkan, menyodakohkan sebagian harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian, tidak seluruhnya, hanya sebagian. Kalau kita dapat 100%, hanya 2,5% saja, hanya sebagian. Allah mengibaratkan orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah seperti orang menanam benih yang asalnya 1 benih tumbuh menjadi 7. Kalau saya gambarkan secara umum yang kasat mata bisa kita lihat orang yang lagi ngeramut sawah, garap sawah, yang pendapatannya sampai nilainya tontonan, itu kan tidak 1 kintal yang ditanam, cukup hanya 25 kilo yang disebarkan benih padi itu. Itu ibarat Allah menggambarkan seperti itu. Nah, setelah petani menyebarkan benih padinya hanya 25 kilo, ditunggu sampai 3,5 bulan, berapa pendapatan mereka bagi petani? Mendapatkan 1 ton lebih. Kalau kita mengangan-angan seperti itu, maka kita yakin bahwa uang rezeki yang kita keluarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melebihkan, memberikan rizkinya kepada mereka-mereka yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Inilah yang harus kita jadikan sebagai pedoman, bahwa setiap rezeki yang kita keluarkan dengan ikhlas, dengan tulus karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Sehingga seringkali disampaikan oleh para ustaz, para kiai, orang-orang yang ikhlas ini digolongkan oleh Allah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang teguh di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga orang yang ikhlas, orang yang teguh, muncul di dalam hatinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka itu akan menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa segala-galanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezekinya. Segala sesuatunya akan selalu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat bagi mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Inilah sekelumit urean Embun Pagi Radio Suara Penyuluh Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui radio ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia pun juga nanti selamat di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.